Dialektika izin Allah dan kehendak Allah dalam misteri penyaliban Yesus. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah puncak drama keselamatan yang sekaligus menyingkapkan paradoks teologis. Ia lahir dari kejahatan manusia dan tipu daya iblis, namun justru menjadi jalan keselamatan universal. Untuk memahami peristiwa ini, gereja memandangnya dalam kerangka izin Allah atau permissio Dei dan kehendak Allah atau voluntas Dei. Dialektika keduanya membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia tanpa meniadakan kebebasan manusia maupun realitas kejahatan. Yang pertama, izin Allah atau permissio Dei dalam peristiwa salib. Secara faktual, penyaliban Yesus merupakan hasil konspirasi pengkhianatan Yudas, hasutan pemimpin Yahudi, kelemahan Pilatus, serta kebencian massa. Saya ulangi lagi, secara faktual, penyaliban Yesus merupakan hasil konspirasi pengkhianatan Yudas, hasutan pemimpin Yahudi, kelemahan Pilatus, dan kebencian massa. Semua ini adalah tindakan jahat yang timbul dari kebebasan manusia yang dipengaruhi kuasa kegelapan. Baca Yohanes 13 ayat 27. Allah tidak pernah menghendaki pengkhianatan maupun pembunuhan, sebab Allah adalah sumber kebaikan. Namun Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi karena menghormati kebebasan manusia sekaligus menjadikan sejarah manusia sebagai ruang aktualisasi rencana Allah. Dengan demikian, kejahatan dalam penyaliban Yesus bukan berasal dari Allah, melainkan berada dalam lingkup izin Allah. Yang kedua, kehendak Allah atau voluntas Dei dalam misteri keselamatan. Berbeda dari izin Allah, kehendak Allah menunjuk pada rencana aktif Allah yang menuntun segala sesuatu menuju keselamatan. Kitab Yesaya 53 ayat 10 menubuatkan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan hambanya demi keselamatan banyak orang. Saya ulangi lagi dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 53 ayat 10 menubuatkan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan hambanya demi keselamatan banyak orang. Dalam terang perjanjian baru, penyaliban dipahami sebagai bagian dari maksud dan rencana Allah. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Kehendak Allah bukan pada kejahatan yang dilakukan manusia, tetapi pada buah keselamatan yang lahir dari salib, dari penebusan dosa, rekonsiliasi manusia dengan Allah, dan kemenangan atas kuasa maut. Yang ketiga, dialektika antara izin Allah dan kehendak Allah. Misteri salib hanya dapat dipahami melalui dialektika keduanya. Pertama, izin Allah. Allah membiarkan kuasa kegelapan dan kebebasan manusia bekerja, bahkan ketika hasilnya adalah kejahatan. Yang kedua, kehendak Allah. Allah secara aktif menuntun peristiwa itu menjadi
sarana keselamatan bagi manusia. Dengan demikian, penyaliban Yesus adalah locus theologicus, di mana kebebasan manusia, kejahatan iblis, dan kasih Allah bertemu. Locus theologicus artinya tempat teologis di mana bertemu kebebasan manusia, bertemu dengan kejahatan iblis, dan bertemu dengan kasih Allah sendiri. Apa yang dimaksudkan iblis sebagai kekalahan Mesias justru dipakai Allah untuk meningkatkan kasih-Nya yang tanpa batas. Itulah yang oleh Santo Agustinus disebut felix culpa, artinya kesalahan yang berbahagia, karena dari dosa manusia lahir keselamatan yang lebih agung. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Inilah yang oleh Santo Agustinus disebut felix culpa, artinya kesalahan yang berbahagia, karena dari dosa manusia lahir keselamatan yang lebih agung. Yang keempat, implikasi teologis. Dialektika ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi iman. Yang pertama, Allah berdaulat atas sejarah, bahkan atas rencana jahat iblis. Yang kedua, kebebasan manusia tetap nyata, tetapi tidak pernah mengalahkan rencana Allah. Yang ketiga, salib menjadi tanda paradoks kasih Allah. Dari penderitaan lahir keselamatan, dari kematian lahir kehidupan. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, misteri penyaliban Yesus menunjukkan bahwa sejarah keselamatan tidak pernah lepas dari dialektika antara izin Allah dan kehendak Allah. Yang kedua, Allah mengizinkan kejahatan terjadi, tetapi Ia tidak pernah meniadakan rencana Allah. Justru melalui salib, Allah mengubah konspirasi iblis dan manusia menjadi kemenangan dan kasih yang abadi. Dengan demikian, salib Kristus bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga tanda pasti bahwa keselamatan Allah selalu lebih besar dari rencana jahat dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.